Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripin Bob di konten surat. Untuk konten surat kali ini, saya ingin membahas tentang pertama kali datang ke Jepang. Saya ingin bercerita teman-teman, ini cerita tentang saya pribadi, gimana gitu ya. Pertama datang ke Jepang tuh gimana gitu. Pasti teman-teman kan banyak yang ingin tahu ya. Karena kan pasti ada muncul pertanyaan sebelum kita berangkat ke Jepang kan pasti nanti kita pas datang ke Jepang tuh ngapain gitu kan. Ada rasa takut, ada rasa seneng juga gitu kan. Jadi teman-teman, saya dulu berangkat dari Soekarno Hatta tuh kan. Dan pesawat yang saya pakai itu transit di Hong Kong, teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saya kan baru pertama tuh naik pesawat ya. Jadi ketika saya dapet pesawat transit itu agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu teman-teman. Ngeri-ngeri sedapnya kan karena pasti ada rasa takut gitu. Apalagi transitnya kemarin itu saya cuma 1 jam teman-teman. Jadi dia takut-takutnya takut telat gitulah. Nanti kan kalau telat bisa jadi saya di Hong Kong dong. Gak jadi saya ke Jepang ya. Pokoknya dari Indonesia tuh nyampe ke Hong Kong kita cuma tidur-tidur ayam doang tuh teman-teman. Cuma tidur ayam. Nyampe Hong Kong kita nggak tidur. Kalau transitnya agak lama mungkin bisa tidur-tiduran dulu tuh di kursi-kursi gitu. Kursi-kursi nunggu gitu teman-teman. Tapi karena waktunya cuma 1 jam, jadi kita terpaksa mencari gate. Karena ada gate-nya tuh teman-teman. Alhamdulillahnya waktu kemarin itu ada teman-teman dari LPK lain juga banyak. Jadi saya bisa tanya tuh ke sebagian anggotanya kan. Mas mau kemana? Mau ke daerah mana gitu. Di Jepang ya, di Osaka katanya. Wah mungkin sama nih. Dalam hati saya kan pasti sama. Turunnya di Bandara Kansai kan. Dilihat tiketnya kan, oh sama. Yaudah tuh, jadi kita bareng-bareng tuh. Bareng-bareng, ketemu lagi di gate. Sudah ketemu di gate, kita bisa santai-santai duduk sambil nunggu petugasnya ngarahin kita kan. Singkat ceritanya kita nyampe ke Bandara Kansai teman-teman. Nah di Bandara Kansai itu teman-teman, pas kita turun dari pesawat kan, kita udah masuk ke berbagai banyak petugas tuh di situ masuk ke sini lah. Waktu kemarin saya ke Jepang tuh masih COVID ya teman-teman ya. COVID yang mulai agak meredah sedikit lah. Jadi ditunjukin surat vaksinnya. Oh pokoknya ribet banget lah teman-teman. Banyak banget dokumen-dokumen yang harus kita isi gitu. Ada di aplikasi. Pokoknya kemarin itu kalau kita masuk ke daerah Jepang, di negara Jepang ini itu banyak banget surat-surat kayak gitu ya teman-teman, kayak vaksin, terus wah segala macam lah. Vaksinnya juga harus vaksin ketiga kan. Jadi nyampe di Bandara Kansai kita ngisi-ngisi formulir, kita isi dokumen semuanya. Habis itu kita di apa sih namanya, di ada petugas tuh imigrasi kayak gitulah teman-temannya. Nanti kita diminta diminta itu apa sih namanya, lupa aku ya, kertas gitu. Nanti kertasnya itu dijadiin Jerukado. Jerukado itu tempat izin kita tinggal di Jepang teman-teman. Nanti itu dibuat tuh sebentar, cuman berapa menit jadilah itu, kayak KTP lah kalau di Indonesia mah. Udah jadi, nanti dikasih buku kuning juga. Buku kuning tuh buku ketentuan pemagang teknis. Nanti dikasih apabila nanti kan kita di Jepang di sini, pas kita magang, pas kita kerja,
ada kekerasan fisik ataupun pengen konsultasi karena psikologinya lagi hancur, misalkan mentalnya ngedon ataupun banyak masalah, jadi bisa konsultasi di buku itu teman-teman. Di situ ada nomor-nomornya, tinggal misalkan kita ada masalah kita bisa menghubungi di situ teman-teman. Nah, setelah udah selesai, udah beres teman-teman, buat ciru kadonya segala macam, nanti pas kita keluar itu ada polisi teman-teman. Itu pasti kalau teman-teman masuk di Jepang itu, di bandara pasti ada polisi teman-teman. Polisinya itu nanti nyuruh kita ngisi formulir lagi itu teman-teman. Nanti kita tuh ditanyain, misalkan tadi bawa barang-barang tajam enggak, bawa ini enggak gitu, ditanya-tanyain lah pokoknya. Karena kita orang asing, jadi dia itu cuma pakai isyarat-isyarat gitu lah teman-teman. Pakai bahasa Inggris kan. Kalau kita bahasa Inggris gak ngerti ya terpaksa pakai bahasa isyarat lah, misalkan nulis gini 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 kan gitu. Misalkan udah selesai semua tuh dari berbagai macam dokumen terus formulir yang udah kita isi, nanti kita keluar dari bandara, kita ketemu sama Kumiai teman-teman. Nah, Kumiai ini itu yang bertanggung jawab kita di Jepang teman-teman. Jadi misalkan kita ada apa-apa di Jepang, kita ada masalah di Jepang, Kumiai itu yang bertanggung jawab. Jadi dijemputlah sama dia, sama Kumiai itu, kita dibawa ke Senta teman-teman. Kemarin itu saya dapat sentanya ketat banget teman-teman. Sentanya ketat banget, ketat betul. Saking ketatnya sampai bener-bener gak masuk akal lah. Saking ketatnya gitu. Apalagi kita kan udah terbiasa di Indonesia. Ya di Indonesia juga waktu di LPK di Bing juga kan ketat, cuman gak terlalu ketat banget kayak di asli di sini. Jadi pas di Senta itu teman-teman kita diajarin bahasa Jepang, kita diajarin budaya, kita diajarin apa sih, mengenal orang-orang Jepang, bersosialisasi, terus menyesuaikan diri. Lidah juga kan sama juga kan, karena makanan di Jepang kan rempah-rempahnya itu nanggung banget gitu teman-teman. Kopi aja tanggung, pokoknya serba nanggung lah di lidah. Lidah buat saya ya, itu nanggung banget. Bersih-bersih juga diajarin. Dan yang paling unik itu teman-teman, jadi waktu di Senta ya, kita kan mandi itu. Mandi. Nah, setelah mandi itu teman-teman, kan pasti banyak bercak-bercak air tuh ya. Kalau kita mandi kan pakai shower tuh banyak bercak-bercak airnya. Itu harus dikeringin teman-teman. Itu udah sampai benar-benar kering tuh. Sampai lantai-lantai juga harus kering teman-teman. Padahal itu dipakai lagi. Sama misalkan nggak mungkin dong nggak dipakai lagi, pasti dipakai lagi. Karena teman-teman kan pasti kalau pagi kan banyak tuh yang mau mandi kan. Ya udah gitu terus teman-teman. Habis mandi dikeringin, ada yang mandi lagi, dikeringin lagi, gitu-gitu terus. Singkat cerita, setelah kita sudah di Senta selama 1 bulan, kita pembelajaran di Senta itu, kita diajarin semuanya, kita dibikinin apa sih namanya itu, bank, kita pokoknya di Senta itu selama 1 bulan itu teman-teman, nanti teman-teman ngerasain lah. Cuman yang saya rasain itu waktu saya pertama datang ke Jepang di Senta itu cuma ya pelongo-pelongo teman-teman, pelongo-pelongo diajak ngobrol pakai bahasa Jepang kan sama orang Jepangnya, pelongo-pelongo teman-teman. Nah pas sudah selesai 1 bulan di Senta, nanti kita itu dijemput lagi sama Kumeai teman-teman. Kumeai itu datang lagi, nanti jemput kita, dibawa ke perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman perusahaannya jauh misalkan,
Nanti teman-teman itu dibeliin tiket pesawat kalau yang jauh banget misalkan. Tapi kalau yang agak-agak jauh biasanya dibeliin ini tiket Shinkansen biasanya. Tapi kalau kemarin saya karena tempat kerjanya deket, jadi cuma dibeliin tiket itu, tiket kereta. Jadi kita dianterin sama Kumeka itu naik kereta. Naik kereta kemarin itu sambung 2 kali kalau nggak salah, sambung 2 kali. Habis itu di stasiunnya dijemput sama Satcho pakai mobil. Habis itu diajak makan. Nah pas diajak makan ini malu banget teman-teman. Apalagi saya kan nggak bisa pakai sumpit tuh waktu pertama datang ya. Nggak bisa pakai sumpit. Habis itu kemarin makan apa sih ya? Makan sushi kalau nggak salah ya. Nah terus ada ininya teman-teman, apa sih, ada wasabi kan. Saya kan nggak tahu tuh wasabi. Wasabi itu apa nggak tahu kan. Pertama banget saya makan dan baru pertama kali tuh. Saya makan wasabi itu kan. Rasanya teman-teman udah rasa, aduh, pokoknya kalau teman-teman yang udah ngerasain mungkin ngerti ya. Jadi saya di situ cuma diem merenung, ini salah makan apa gimana dalam hati kan. Ini kok makanan rasanya kok kayak kayak pilok teman-teman. Tahu pilok kan? Pokoknya rasanya mirip pilok teman-teman. Kalau lebih jelasnya lagi kayak ini, kayak bahan bakar sebenarnya. Bener-bener sakit banget di hidung tuh. Ini air mata nih keluar sendiri teman-teman. Malu buat saya nahan kan. Waduh, diliatin tuh sama Kumi Ai sama Satcho kan. Kenapa katanya? Oh enggak apa-apa. Kamu makan wasabi ya? Iya saya makan ini gitu saya kan. Pada ketawa semua tuh. Tak kirain saya salah makan kan, tak makan apa gitu kan. Tak kirain itu bukan makanan saya makan gitu. Jadi saya takut lah. Kok rasanya kayak kayak gitu makanan kan. Nah, terus selesai makan, kita dibawa ke kantor perusahaannya. Kita disuruh tanda tangan kontrak segala macem. Kita dikasih tahu penjelasan soal kontrak kerjanya juga, terus soal segala macam lah, dokumen-dokumennya itu dijelasin semua. Selesai itu teman-teman, kita diajak sama Satso buat beli barang-barang alat-alat kerjanya. Dibeliin baju, celana, sepatu. Berhubung saya kerjanya di Tobi, saya dibeliin alat-alatnya juga, terutama Impacto kan. Jadi Impacto itu teman-teman, Impacto itu mesin yang pakai baterai buat ngencengin mur itu sama ngendorin mur. Kalau yang manualnya itu kan namanya kan Raceto ya itu ya. Yang apa sih, kunci yang krek 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 kayak gitu. Habis itu kita pulang terus udah nyampe di kantor lagi, kita diperlihatkan tempat tinggalnya teman-teman. Kita diajak ke tempat tinggal kita ya. Jadi kita dikasih ini apa, apato sama dia. Tapi ada juga teman-teman saya yang dikasih rumah biasa. Yang enak tuh rumah biasa sih menurut saya, karena nggak berdampingan sama orang kan. Kalau apato kayak gini kan kayak apa ya? Ya berdampingan sama orang gitu. Misalkan kita berisik sedikit kan kedengeran tuh. Tapi untungnya kita dikasih di paling ujung teman-teman, paling pojok, jadi agak lumayan sih. Walaupun misalkan berisik-berisik kan gak ada yang merasa terganggu gitu ya. Jadi kita diperlihatkan kamarnya, patonya. Habis itu kita belanja lagi, itu diajak belanja lagi buat beli persediaan makanan teman-teman. Kita beli beras, beli ya segala macem lah. Misalkan nggak ada piring, nggak ada sendok, dibeliin semua.
sampai benar-benar lengkap gitulah. Jadi seperti itu teman-teman. Pertama kali datang ke Jepang tuh bukan langsung kerja ya. Jadi kita pertama datang ke Jepang tuh kita belajar, selesai belajar baru kita ke perusahaan bekerja. Terima kasih teman-teman udah menonton. Saya Arifin Bob, mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.